Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat, sejahtera dan bahagia. Mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Ingatlah untuk memberikan suka, komentar, dan bagikan kepada yang lain, sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini, serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Bacaan pertama diambil dari Kitab Yesaya bab 58 ayat 1 sampai 9a. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh, inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 9 ayat 14 sampai 19. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan diambil dari homili misa harian tanggal 4 Maret 2022 oleh RD Victorius Rudi Hartono, Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih yang dicintai Tuhan, firman Tuhan hari ini menyinggung kata berpuasa, dan itu menjadi bagian kita untuk masa-masa Prapaskah ini. Bagaimana catatan yang saya pelajari dan saya renungkan menjadi inspirasi dari firman Tuhan hari ini adalah berpuasa sebagai cara kita merindu akan Allah. Bagaimana itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Kalau saya boleh merenungkan, kerinduan akan Allah itulah yang menjadi catatan kita untuk berpuasa. Kalau puasa hanya sekedar kewajiban, maka yang terjadi diungkapkan dalam Yesaya, kita tetap biasa saja, malah kita jahatin orang, kita malah bersifat munafik, kita malah makin hari makin menjadi-jadi kemunafikan itu. Tidak apa adanya, bahkan menutupi kesalahan-kesalahan. Inilah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya tentang puasa. Puasa itu adalah jalan kerendahan hati. Orang merindukan Tuhan karena ia merasa memang dalam hidupnya membutuhkan Allah. Maka dalam catatan ini kita boleh merumuskan, bagi saya pribadi, berpuasa adalah kita merindukan Allah. Dengan kerinduan akan Allah itu, kita bergerak dan terdorong untuk maju. Kerinduan adalah aspek harapan dan kasih. Dikatakan oleh Santo Agustinus, siapapun yang tidak punya kerinduan, dia adalah bodoh di hadirat Allah. Maka catatan kerinduan menjadi inspirasi kita pertama untuk melakukan kewajiban agama kita, yaitu berpuasa. Puasa sendiri bagi saya kuncinya adalah menghayati kerinduan itu di dalam kehadiran kehidupan kita masing-masing. Kehadiran kita dalam perayaan Ekaristi, kehadiran kita dalam doa-doa, kehadiran kita dalam amal kasih, kehadiran kita untuk senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan, kehadiran kita dalam pewartaan dan pelayanan, kehadiran kita untuk berbuat baik pada sesama, dan sebagainya, dan sebagainya. Kuncinya adalah kehadiran. Ketika kehadiran itu menjadi catatan setelah kerinduan terjadi pada kita, maka hati akan diluaskan dan kita merindukan hal-hal yang baik yang masih tersedia pada Anda dan saya. Catatan permenungan ini disampaikan oleh Yesus ketika ia menyampaikan kritikan orang Farisi yang menganggap murid-muridnya tidak berpuasa. Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Inilah catatan kita, bahwa selama kehadiran itu ada di tengah-tengah kita, mari kita syukuri Dia yang selalu menyertai hidup kita. Dan terakhir dalam catatan ini, bagaimana cara merindu Anda dan saya akan Allah dalam seluruh kewajiban agama-agama kita, termasuk cara berpuasa kita. Pertama, dengan konsep kerinduan ini, Anda melakukan persahabatan dengan Allah, Anda boleh menjadi ragi Kristiani, dan Anda mengasihi Allah. Dengan catatan itu, maka kewajiban agama kita
bukan formalitas, melainkan kita hayati dengan penuh kerinduan. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah turut membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.